Ya teman-teman kita mulai ya kuliahnya ya. Oke, sebelum kuliah dimulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya ya teman-teman ya. Terdengar, Pak. Oke teman-teman, materi kita hari ini itu kita ngambil dari masih menggunakan modul di halaman 15 sampai 23. Oke, coba saya share screen ya. Jadi kita ambil bagian-bagian yang penting teman-teman. Jadi kita dimulai dari halaman 15 di mana kita akan membuat sebuah daftar urutan. Jadi ketika kita menulis itu kan kadang kita memerlukan urutan ya. Contohnya ada di sini teman-teman. Jadi menulisnya seperti ini. Mata kuliah TKJ semester 1 Bahasa Inggris, Matematika, Jaringan, Konsep, dan lain sebagainya. Nah, urutan angka ini bisa kita buat dengan yang namanya kode namanya OL. OL dan UL ya. Nah, elemen UL dan OL ini bedanya apa? Nah, kalau nanti kodenya OL itu namanya order list ya. Kalau order list berarti nanti untuk memberi urutan pada sebuah daftar itu menggunakan angka atau huruf. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ataupun A, B, C, D, E itu berarti nanti kita pakainya OL. Kemudian di elemen OL ini ada dua atribut tambahan, yaitu star dan tipe. Nah, nanti untuk penomoran bisa star mulai dari satu atau dari angka lainnya. Kalau mulai dari nanti star sama dengan satu, berarti nanti penulisannya dimulai dari angka satu. Tetapi kalau nanti ditulis angka 2, startnya sama dengan 2, berarti nanti akan dimulai dengan angka 2. Kemudian ada yang namanya tipe. Nah, tipenya Anda nanti bisa membuat tipe dengan urutan A, B, C, D, E, ataupun 1, 2, 3, 4, 5, atau dengan I ya, I1, I2, I3, dan seterusnya. Nah, ini keterangannya di sini. Kemudian contohnya sintaknya adalah OL spasi star. Nah, star ini number. Ini dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harus angka ya, number harus angka. Kemudian tipenya bisa A, B, C, D, I. Nah, sedangkan untuk UL, kalau UL itu mengurut, tidak diurutkan, hanya ditambahkan kode di depannya. Bisa apa? Panah, bisa centang, bisa lingkaran. Nah, di sini untuk UL atau unordered list. Nah, berarti bukan urutan ya, unordered list, bukan urutan. Nah, di sini yang ditulis nulisnya adalah menggunakan sintak UL, sedangkan di sini tidak mengenal star. Ya, starnya nggak ada, adanya cuma ada tipe. Tipenya ada circle, circle itu berarti lingkaran, kemudian square itu kotak, kemudian disk itu juga lingkaran, sama seperti circle ya. Yang membedakan circle dan disk nanti warnanya, yang satunya putih, yang satunya hitam. Kemudian yang selanjutnya setelah UL dan OL di bawahnya itu ada namanya LI atau list item. Merupakan isi dari daftar. Nah, nah di sini nanti list item akan mengikuti dengan tipe dari sintak yang kita tambahkan pada UL ataupun di OL. Contohnya, nah, kalau kita melihat ini, menampilkan teks dengan daftar urut elemen OL, mata kuliah TKJ semester 1 Bahasa Inggris 1. Nah, ini ya, angka kalian perhatikan di depannya ini. Kalau di sini depannya adalah tulisannya angka, maka untuk mengetiknya nanti harus pakai UL, kodenya UL. Nah, di sini nanti ditambahkan OL, di sini OL, kemudian di masing-masing bahasa Inggris, matematika, jaringan
Ini ada LI, 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 dan seterusnya. Nah, penulisannya seperti ini, teman-teman. Nah, HTML, kemudian ada head, ada title, latihan 3.1. Tak tutup title, tutup head, kemudian tulis body, mata kuliah TKJ semester 1. Nah, di sini OL. Nah, OL. Kalau tidak ditambahkan star dan tipe, maka akan otomatis diurutkan dengan angka. Nah, di sini ada nulis ada LI pembuka, LI penutup. Nah, ditambahkan seperti ini. Di akhir tutup UL dan body HTML. Nah, sekarang kita akan coba ya. Ini kebetulan saya sudah bikinkan yang kita mulai dari order list ya. Bentar, saya share screen ulang. Nah, ini sudah saya bikinkan. Karena tak hidden dulu. Nah, kita coba yang order list ya, teman-teman ya. Open with. Bentar, ini kerjaan saya tak delete dulu ya, teman-teman. Nah, ini order list. Nah, di sini, oh, kok langsung kayak gini ya. Bentar, ini saya lengkapi dulu. Nah, di atasnya kita pakai HTML. Ini saya cut di tengah-tengah body. Nah, di sini ada mata kuliah TKJ semester 1. Bisa aja ya, ini saya ganti DKV ya. DKV semester 1. Bahasa Inggris, kemudian di sini saya ganti komputer grafis. Nah, contoh seperti ini ya. Ketika kita simpan, karena di sini startnya dari satu ya teman-teman ya. Startnya dari satu, tipenya A, nanti harusnya di sini nanti urutannya adalah A, B, C, D, E, F gitu ya. Kita simpan, kemudian kita klik 2 kali pada order list. Nah, di sini A, B, C, D, E. Karena apa? Karena tadi di bagian ini, di bagian tipe ini kita kasih A. Nah, tapi kalau ini nanti kita ganti angka 1. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Maka di sini akan berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Nah, tapi kalau di sini kita hapus teman-teman. Nah, kalau seperti ini, Ctrl S, maka di sini akan tetap angka. Jadi secara default, penulisan urutan teks ke bawah seperti ini adalah angka 1 dan seterusnya.
Kemudian kita akan coba lagi contoh. Kita startnya mulai dari 5. Sorry. Nah, kita mulai dari startnya 5. Maka angka pertama nanti akan ditulis angka 5. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, itulah untuk penggunaan order list. Kemudian ada unordered list. Nah, ini sangat penting sekali ketika Anda membuat sebuah artikel, ya. Tentunya di sini artikel diformat dengan HTML. Oke, ini selesai ya. Jadi antara order list sama unordered list sudah selesai. Kurang satu, sorry. Yang UL. Sekarang kita akan coba yang UL. Nah, langsung tabel. Nah, kita lihat, nah di sini UL. Nah, UL itu tipenya ada circle, kemudian square, ada disk. Nah, kita akan coba teman-teman. Sama, ini HTML-nya hilang. Nah, di sini yang membedakan teman-teman, kalau masalah pengetikan dan lain sebagainya sama, saya kira sama ya, tidak ada perubahan. Yang membedakan adalah di bagian sini. Di sini hanya ada tipe, tidak ada start from, ya karena lingkaran itu tidak mengenal urutan angka. Ini juga saya sesuaikan dengan di cafe ya, di cafe. Ini saya acak aja ya, saya nggak hafal. Nah, kita akan simpan ya, kita lihat hasilnya. Kita file, kemudian save. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini order list yang membedakan ini teman-teman. Jadi di sini tidak angka, bukan angka urutan atau huruf urutan, tetapi ada circle, kemudian ada square, dan ada disk. Nah, akan kita coba dengan tipe yang lain. Sebenarnya di sini tipenya banyak sekali teman-teman, tapi saya tidak hafal ya. Nanti Anda bisa cari di W3 School. Nanti di situ banyak pilihan ya. Nah, di sini ini kita pakai disk. Kalau disk itu berarti mampat, tidak ada lubangnya. Jadi di sini warnanya hitam, full hitam. Jadi tadi ada circle, kemudian ada disk, kemudian yang ketiga kita pakai square. Nah, kita refresh. Nah, ini kotak, teman. Nah, kotak ya. Timur besar kecil bisa pantai kontrol plus, kontrol min ya. Nanti kotak. Nah, itu OL dan UL. Nah, nanti tinggal di sini tuh titelnya apa contoh nih. On order list.
Nah, nanti di sini tulisannya sama, unordered list. Oke, teman-teman itu tadi untuk OL dan UL. Kemudian kita lanjut ke modul lagi. Nah, kalau UL dan UL nanti untuk formasinya silahkan Anda kerjakan. Nanti soalnya Anda ngambil dari sini aja. Nanti latihan berapa nanti saya tunjukkan setelah praktek ya, praktek demo ini. Kemudian elemen yang tidak kalah penting yaitu adalah tabel karena setiap halaman website itu biasanya akan ada tabel. Bahkan untuk membuat sebuah layout kita juga kadang membutuhkan tabel. Nah, di sini untuk tabel ya itu ada elemen tabel. Kemudian di situ di depannya, di bawahnya ya ada TH atau tabel header. Kemudian ada TR, table row. Kemudian ada TD, tabel data. Nah, kemudian tabel ini banyak sekali sintak di dalamnya. Ada Latchman, kemudian ada BG color, ada border, ada cell padding, ada cell spacing, kemudian ada width sama height ya. Kemudian kita langsung ke tabel ya. Nah, latihan satu. Nah, pada tabel latihan satu ini kita akan mengerjakan sebuah tabel untuk menampilkan urutan nama. Nah, yang pertama kalian pahami, nah di sini eh, kita bikin yang, bentar, batuk saya. Oke, kita ulang ya. Oke, teman-teman, kita akan membuat tampilan seperti ini.
nomor, nama, kemudian di sini ada nama satu Rina Ali Rahmat ya. Nah, untuk latihan yang pertama, Anda tidak perlu menambahkan ini ya, caption ini ya. Sampai di sini nggak perlu ditambahkan sampai di sini. Nah, kita akan mulai langsung pakai tabel ya. Nah, TR ini adalah artinya adalah kolom teman-teman. Coba kita sambil lihat tampilannya ya. Biasanya gini, ngetiknya gini. Nah, kita enter langsung. Tabel nanti otomatis akan ada tabel penutup. Nah, yang pertama setelah tabelnya selesai, kita bikin namanya TR ya. TR itu tabel row atau tabel kolom. Nah, TR. Kemudian di sini kita tambahkan TH atau tabel header. Tabel headernya apa? Nomor dan nama. Nah, silahkan di sini TH. Nah, di sini tulis nomor, titik. Kemudian TH yang kedua, headernya apa? Nama. TH, tulis apa? Nama. Nah, ini nanti akan terletak di bagian paling atas, yang bagian sini. Nah, kemudian kita bikin TR lagi. Kita bikin baris yang kedua ya. Nah, baris yang kedua. Maka kita bikin yang namanya lagi apa? TR. Nah, kemudian kita tambahkan yang namanya di sini TD, tabel data ya, bukan TH lagi. Nah, di sini kita tuliskan yang nama angka satu titik, kemudian penutup. Kemudian TD lagi, kemudian dikasih nama Rina Hastuti yang ini. Kemudian klik garis miring, enter. Siapa lagi? Setelah itu ya, ini kan sudah selesai ya. Hanya karena di sini hanya ada dua kolom. Maka tinggal ditutup TR-nya. TR dari garis miring. Selesai. Nah, kemudian kita bikin ke baris 3. Angkanya 2, kemudian di bawahnya Ali Imron. Tinggal aja TR, kemudian angka 2 titik, tutup. Sorry. Kita harus pakai TD dulu. TD, kemudian angka 2 titik, kemudian di bawahnya juga TD. Namanya siapa? Ali Imron. Kemudian di bagian bawahnya dikasih penutup TR. Kemudian TR ulang, pembuka. Kemudian tabel data TD. Kemudian dia kasih angka 3, tutup. Kemudian TD lagi. Ditulis yang ketiga Rahmat. Kemudian di sini tinggal tutup TR. Sorry. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini ganti dulu latihan tabel 1. Kalau sudah selesai, tinggal disimpan. File, save as. Nah, ini sudah tak simpan. Save. Nah, kalau sudah kita coba.
Nah, ini yang tabel. Nah, udah selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau ingin menambahkan tulisan di atasnya bisa. Di atasnya body ya, tulisi umpamanya tabel 1.1. Ctrl S, di refresh. Nah, ada teksnya di sini. Nah, kemudian kita akan sempurnakan ya. Nah, di sini kita tambahkan ini teman-teman, border. Nah, kita tambahkan border. Nah, border itu kalau di sini tadi kita tidak ada garisnya ya. Kalau ingin menampilkan garisnya, itu tinggal ditambahkan yang namanya border di sini. Kita tulis border sama dengan 1. Kemudian Ctrl S, refresh. Aku nggak mau. Oh, sorry. Masangnya di tabel bukan di titel. Salah baca saya di sini harusnya. Di refresh. Nah, ini sudah ada garisnya. Dengan menambahkan border. Nah, kalau tambah alignment boleh. Nah, Ctrl S. Maka akan di tengah sini. Ya, nanti bisa kanan, left, right, center. Nah, itu Anda bisa setting. Oke, itu tadi untuk tabel ya. Kemudian untuk tabel ini ada yang menggabungkan kolom dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa belajar sendiri atau kita bahas minggu depan. Kita langsung masuk ke hyperlink. Kalau kemarin kan untuk memasukkan gambar kita sudah pakai IMG SRC, udah kemarin. Jadi target dari pengenalan ini teman-teman, kalian tahu paling tidak pernah melihat ya untuk kode-kode HTML sehingga nanti kalau sudah masuk pengeditan template itu Anda bisa dengan mudah mengeditnya karena bahasanya sudah paham. Yang selanjutnya adalah hyperlink teman-teman. Jadi hyperlink itu contohnya seperti ini. Coba saya tampilkan. Jadi hyperlink itu adalah membuat tampilan link ketika diklik akan menuju halaman website tertentu. Contoh ini ya, link menuju portal web berita. Nah, ketika diklik linknya MSN, MSN itu Microsoft Network ya, diklik maka akan masuk ke websitenya MSN. Nah, ini namanya hyperlink. Kemudian kalau Anda ngeklik yang Viva News ya, nah, ini ketika yang menjadi ciri khas hyperlink itu ketika didekatkan untuk kursornya akan berubah menjadi seperti tangan ya, yang siap klik ya seperti ini. Nah, Viva News. Nah, ini namanya hyperlink. Dan hyperlink ini ada dua. Yang pertama adalah hyperlink lokal, tentunya akan memanggil nama apa tampilan website yang ada di komputer kita, bukan di internet, dan hyperlink eksternal. Kalau eksternal tadi sudah dicontohkan, yang saya contohkan ini adalah link eksternal. Nah, untuk membuatnya itu ada kode namanya adanya ahref, ya ahref. Nah, di sini linknya di sini teman-teman, ahref. Ini tidak ada aref penutup, nggak ada, cuma ahref saja.
Nah, cara membuatnya seperti ini. Coba saya buka dulu. Nah, yang penting di sini teman-teman, ada ahref, kemudian nama linknya. Linknya apakah harus ada HTTPS-nya? Enggak. Umpamanya di sini langsung ke www bisa. Seperti ini bisa. Kita coba dulu aja. Yang penting linknya benar dulu halamannya. Sorry, keliru. Oh, nggak mau ya. Ternyata nggak mau. Harus ada HTTPS-nya. Karena biasanya mau. Tapi kali ini nggak tahu. HTTPS. Ternyata harus ditambahkan sebagai kode bahwa websitenya di luar lokal server komputer Anda. Kita coba lagi. Kalau seperti ini, oh bisa. Berarti memang HTTPS-nya harus komplit. Jadi untuk memasukkan linknya, jadi tinggal masuk websitenya, pastikan websitenya bisa dibuka, kemudian Anda bisa langsung copy, kemudian Anda paste di sini. Nah, contoh ya, contoh yang lain, coba kita buka website yang lainnya. Ya, kita coba pakai Tribun News ya. Nah, kalau ingin membuat link ke Tribun News, ini pastikan websitenya bisa dibuka beneran. Kemudian di sini Ctrl C, Anda copy aja. Ya, Anda copy. Nah, kemudian di hyperlink tinggal tulis saja. Kita lanjutkan seperti tulisan di atasnya, LI. Kemudian di sini kita pakai namanya A Haref. Nah, ketik dua jangan lupa, kemudian di paste, di paste ke sini. Kemudian kita tulis di sini adalah teks yang muncul di halaman website kita. Kemudian tinggal garis miring, kemudian LI, kemudian OL-nya kita pindah di bawah aja teman-teman, biar nggak ganggu. Nah, kita taruh di sini. OL. Sorry, OL. Di sini kurang A. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita berarti nanti yang tampil di sini adalah tribun. Kita save. Mana tadi? Nah, ada tiga ya. Tribun, diklik. Nah, bisa buka. Kalau Anda ingin nambah, umpamanya medsos, ada media sosial, ada Facebook, Instagram, tulis aja. Tetapi nulisnya ngopi ya, jangan ngetik sendiri ya. Kadang kalau ngetik sendiri nggak aktif. Contoh ya, misalnya Facebook. Nah, ini tinggal copy aja. Tinggal LI, kemudian A, href, paste. Terus tampilannya tulis saja Facebook A, kemudian LI, Ctrl S. Nah, ini muncul Facebook, klik connect.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Gampang banget. Kemudian satu lagi teman-teman. Nah, di sini kita hyperlinknya hyperlink di satu halaman. Umpamanya ya, Anda punya dokumen panjang banget kayak gini ya. Kalau nyekrol satu-satu kan lama. Kalau kita mau lihat bagian belakangnya, kita tambahkan teks, di mana teks ini sudah dipasih hyperlink. Ketika diklik akan membuka halaman paling belakang. Contoh ini. Nah, ke atas, ini ke bawah. Nah, di sini juga kita pakai eh, fasilitas yang ada di HTML, ya. Nah, ini juga pakai Ahref. Nanti tinggal kita pasang bagiannya. Di sini ada akhir, ada pertama. Nah, jadi di sini kita tulis Ahref bagian akhir. Nah, ada crash atau apa ini ya, pagar akhir. Maka di bagian sini kita harus pasang name, kemudian bagiannya dikasih nama akhir. Kemudian yang di atas juga dikasih yang pertama. Nah, gini, contohnya gini, kita praktek aja. Ini kita buka aja. Jadi kita masang eh, hyperlink pada satu halaman. Nah, di sini ada bagian yang menarik teman-teman. Di sini ada tulisan namanya pre ya. Nah, pre ini fungsinya apa? Menampilkan apa yang ada di halaman body HTML itu sesuai apa adanya. Ini kalau pre-nya kita buang, kita belajar yang pre dulu. Kita save ya. Nah, kalau pre-nya kita buang, itu tampilannya nggak akan seperti ini teman-teman, tapi akan nyambung ya ini. Ini adalah teks bagian satu dan lain sebagainya akan nyambung ke kanan terus. Kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini dikasih akhiran dan awalan pertama akhir itu nggak akan ngaruh ya, karena tampilannya memang hanya segini. Nah, ketika kita pasangkan pre, ya di sini kita tambahkan pre ya. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan tampilan di HTML di bagian body apa adanya. Nah, ini pre ya. Nah, jadi tampilannya akan sama seperti ini ya. Nah, terus selanjutnya link internal dan anchor adalah link yang menunjuk ke tempat yang ada di dalam dokumen ini. BR enter. Nah, di sini ada ahref akhir ke bagian akhir. Kemudian name-nya, jadi ini sebenarnya gini teman-teman, yang benar seperti ini. Bagian sini, bagian atas ini kita namakan kasih penanda A, name sama dengan pertama. Maka nanti manggilnya harus di sini pertama ya. Ada pertama. Kemudian yang paling akhir ini kita, jadi paragraf yang terakhir ini, kita beri nama adalah akhir. Paham nggak ya? Jadi seolah-olah di bagian paragraf pertama ini kita kasih bendera, di mana benderanya itu namanya adalah bendera pertama. Kemudian yang di bagian akhir, ini kita pasangkan bendera yang namanya bendera akhir. Jadi ketika tombol ini ya ingin langsung loncat ke bagian akhir, maka memanggilnya adalah dengan menambahkan apa? Pagar. Kenapa harus ada tangga
tanda pagar atau crash ya. Tanda pagar atau crash itu artinya adalah membaca halaman ini. Membaca halaman ini, kemudian mencari penanda yang tulisannya atau benderanya akhir. Maka akan dicari di satu halaman ini, di sini yang tulisannya akhir akan menuju ke halaman ini. Begitu sebaliknya. Semoga paham. Kemudian kita save. Nah, ketika sudah kita save, nah bagian akhir ini ketika kita klik, maka dia akan mencari atau menuju ke halaman bendera akhir. Klik. Nah, akan tampil ini teman-teman. Begitu juga dengan bagian pertama, tadi kan ada pagar pertama. Maka dia akan mencari di halaman ini yang ada tanda benderanya pertama. Klik aja. Nah, itu hyperlink lokal ya teman-teman ya. Oke, semoga paham ya. Jadi materi hari ini 4 ini teman-teman. Dan minggu depan kita sudah masuk ke membuat website statisnya. Jadi besok masih masih sederhana, Mas. Sudah ngelink ke beberapa file, tetapi masih sederhana. Jadi Anda nanti untuk tugasnya, nanti akan saya kirim eh, tampilan, nanti silahkan Anda kerjakan. Di mana tampilan tersebut, atau gini aja ya. Bentar. Maaf, saya
Oke teman-teman, saya tambahkan untuk tugasnya ya. Tugasnya ini sudah saya tulis di chat ya. Tugasnya adalah mengerjakan latihan 3_2 .html itu ada di halaman 17. Kemudian ada latihan 41 itu halaman 21, kemudian latihan 61 halaman 28, kemudian yang terakhir adalah halaman 6_2 di situ halaman 2930. Nah, keempat tugas ini silahkan dikerjakan. Anda ketik ulang, kemudian dikompil hasilnya. Bila sudah berhasil, nanti silahkan dikirim ke Google Drive. Nanti akan saya bikinkan link Google Drive. Nanti silahkan keempat tugas tersebut Anda bikin folder, kasih nama, NIM, kemudian tugas Anda dimasukkan ke situ. Nanti saya kirim ya ke grup Telegram. Oke, ini ya tugasnya teman-teman ya. Saya rasa tugasnya cukup mudah. Tadi sudah saya praktekkan semua. Dan di minggu depan kita ketemu lagi. Minggu depan akan membuat halaman web sederhana ditambah bikin form atau formulir dengan HTML. Nah, saya rasa itu aja untuk pertemuan hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan. Silahkan. Nggak ada? Pak, Silahkan. eh, untuk deadline dari tugas itu hari ini atau gimana ya, Pak? Ya, seperti biasa saya kasih waktu 1 minggu ya, Mbak ya. Jadi sebelum perkuliahan minggu depan, jadi di hari Selasa itu harapan saya sudah dikirim. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, tadi OCW-nya sudah bisa belum ya? Di saya belum, Pak, buat Belum. ceweknya. Saya cek lagi ya. Oh, belum ya. Oke, tak presensi manual, tapi nanti kalau nanti sore sudah aktif, nanti saya info lagi ya. Sementara saya presensi manual, karena presensinya kalau sudah dibuka UCW tidak bisa dibuka di sister ya teman-teman ya. Jadi harus salah satu. Mau tidak mau untuk kuliah ini harus presensi OCW. Tapi ini saya presensi manual dulu. Ainun Faroziah, Ada Pak Hadir. Amediana Putri, Hadir, Pak. Anissa Gadis, Atia Faiza, Hadir Pak. Berliana, Hadir, Pak. Binta Reva, Hadir Pak. Bintang Anugrah, Bintang Anugrah, Jupiter, enggak ada. Karima Diva, Hadir, Pak. Linggar Sasongkowati, Hadir Pak. Lintang Rizky, Hadir, Pak. M. Nukman, Nukman enggak ada. Muhammad Dianur, Hadir, Pak. Muhammad Naufal, Muhammad Sauki, Hadir, Pak. Nabila, Hadir Pak. Niko, Hadir, Pak. Regina, Sabrina, Hadir, Pak. Samuel. Samuel ada nggak Samuel? Oke, hadir. Tarisa Dela, Hadir Pak. Ahnaf, Ahnaf Purnama, Dendi, Fadila Aziz, Muhammad Faisal,
Muhammad Irham, Hadir, Pak. Naufal Fatih, nggak ada. Nugroho Wibisono, Hadir, Pak. Kinanti, Hadir, Pak. Rahma Putri, Hadir, Pak. Rasendria Kejora, Safira, Hadir, Pak. Tabita. Hadir, Pak. Oke. Oke teman-teman, nanti sore atau nanti siang kalau OCW-nya sudah aktif akan saya infokan kembali. Oke, terima kasih sudah bergabung pada kuliah pada pagi hari ini. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama.